Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum memasuki mata pelajaran hari ini, Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Siva Fauzia, Mufidah Yanti, Tilza Sabrina, Yuli Yuwana Dewi. Baik, hadir semuanya. Baik, untuk minggu ini kita masuk materi baru. Sebelumnya di materi minggu lalu ada yang ingin ditanyakan? Jika masih ada yang bingung, boleh ya ditanyakan. Atau jika memang segan bertanya kepada Ibu, bisa ditanyakan kepada temannya. Sebelum kalian masuk ke materi baru ini, jika memang ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan terlebih dahulu. Seperti itu. Mengingat minggu depan kita sudah UTS, maka dari itu untuk materinya harus Ibu sebut ya. Jadi jika memang ada yang bingung, segera ditanyakan agar ketika UTS tidak ada halangan, tidak ada hambatan untuk mengisi soal-soalnya, untuk mengerjakan soal-soalnya. Jadi mana ada yang ingin ditanyakan semuanya? Nah, kita memang tidak ada yang ingin ditanyakan, kita masuk ke materi baru, yaitu masalah dualisme pembangunan ekonomi. Ada yang tahu sebelumnya dualisme itu apa? Atau ada yang pernah mendengarnya? Kita memang belum ada yang mendengar. Iya. Pengertian dualisme. Dualisme merupakan masalah yang muncul karena ada dua kepercayaan yang berbeda. Apabila dikaitkan dengan ekonomi, berarti kegiatan ekonomi yang bersifat dualistik adalah suatu kegiatan ekonomi tertentu atau dalam sektor tertentu yang menggunakan dua cara yang sangat berbeda. Jadi di sini untuk dualisme itu merupakan masalah yang muncul karena adanya dua kepercayaan yang berbeda. Jika dikaitkan dengan ekonomi, berarti kegiatan ekonomi tersebut memiliki dua cara yang berbeda pula. Kemudian di sini ada 4 konsep dualisme. Yang pertama, dualisme merupakan susunan masyarakat yang berbeda di mana sebagian bersifat superior dan inferior yang bisa hidup berdampingan pada ruang dan waktu yang sama. Misalnya, metode produksi modern versus tradisional. Mereka tetap bisa berdampingan di waktu yang sama ketika kita anggaplah di suatu daerah ada pabrik batik. Dia menggunakan metode produksi modern. Kemudian di sebelahnya tepat ada produsen batik pula, namun dia masih menggunakan produksi yang tradisional atau batik tangan. Ada yang tahu batik tangan? Jadi metode batik tangan itu beliau membatik namun masih menggunakan tenaga manusia atau SDM. Jadi pastikan untuk batik tangan itu biasanya harganya lebih mahal karena prosesnya lebih lama, kerapihannya lebih terjamin dibanding dengan menggunakan mesin seperti itu. Kemudian di sini ada juga antara orang kaya yang berpendidikan tinggi versus orang miskin yang tidak berpendidikan. Anggaplah di rumah kita berdampingan dengan tetangga, sebelah kanan tetangganya orang kaya, lulusan S3, sudah menjadi dosen, atau sudah menjadi pengacara, atau sudah menjadi ahli hukum. Kemudian sama sebelah kiri kita tidak berpendidikan, hanya lulusan SD ataupun ternyata SD pun tidak tamat, kemudian tidak bekerja, sehari-hari hanya rebahan, tiduran, tidak ada pekerjaan, tidak ada aktivitas. Itu yang dikatakan bersifat berdampingan, hidup berdampingan. Yang kaya dengan yang miskin tetap berdampingan seperti itu. Kemudian antara negara industri kuat dan kaya versus negara lemah.
Kedua, kenyataan hidup berdampingan itu bersifat kronis dan bukan transisional. Misalnya, antara kemakmuran dan kemiskinan secara internasional bukanlah suatu fenomena yang sederhana yang bisa hilang karena waktu semata atau sementara. Kemudian yang ketiga, derajat superioritas atau inferioritas itu tidak menunjukkan kecenderungan yang menurun, bahkan terus meningkat. Misalnya, perbedaan produktivitas antara industri di negara maju versus NSD tampak semakin jauh dari tahun ke tahun. Yang keempat, keterkaitan antara unsur superior dan unsur inferior tersebut menunjukkan bahwa keberadaan unsur superior tersebut hanya berpengaruh kecil sekali atau bahkan tidak berpengaruh sama sekali dalam mengangkat derajat unsur inferior. Kemudian di sini bahkan keberadaan unsur superior seringkali menyebabkan timbul kondisi keterbelakangan. Ini kemudian ada jenis dualisme mana, yaitu dualisme sosial, dualisme ekologis, dualisme teknologi, dualisme regional, dan dualisme finansial. Kita bahas apa sih dualisme sosial? Dikemukakan oleh Profesor J.H. Buke pada tahun 1910 yang mengatakan bahwa di dalam suatu masyarakat mungkin terdapat dua sistem sosial yang sangat berbeda. Kedua-duanya wujud secara berdampingan, di mana yang satu tidak dapat sepenuhnya menguasai yang lainnya. Sistem sosial yang satu modern, sedang yang lainnya tradisional. Sistem sosial yang lebih modern ini terutama berasal dari negara-negara barat. Bisa dibuktikannya untuk negara-negara barat. Kita lihat untuk segalanya, tidak segalanya. Mungkin aspek yang paling terlihat adalah kebudayaan. Kebudayaan itu sangat modern, seperti itu. Kemudian ada dualisme ekologi. Pada tahun 1963, Clifford mengenalkan dualisme ekologi. Menurut Deleuze, dualisme ditandai oleh perbedaan dalam sistem ekologi. Setiap sistem ekologi tersebut menggambarkan pola-pola sosial dan ekonomi tertentu yang menyatu di dalamnya dan membentuk suatu keseimbangan internal. Kemudian ada dualisme teknologi. Dalam menelaah mengenai dualisme di negara berkembang, dua ahli ekonomi, yaitu Higgins dan Min, telah melakukan suatu studi tentang dualisme ini. Higgins menekankan pada adanya dualisme di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan dualisme teknologi adalah suatu keadaan di mana di dalam suatu bidang kegiatan ekonomi tertentu digunakan teknik memproduksi dan organisasi produksi yang sangat berbeda sekali coraknya, besar sekali dalam tingkat produktivitas. Dualisme finansial. Min lebih banyak menyoroti masalah lembaga keuangan di negara berkembang. Analisa Min mengenai pasar yang melahirkan adanya dualisme finansial. Pengertian itu dapat dijelaskan dalam dua golongan, yaitu adanya pasar uang yang memiliki organisasi yang sempurna. Yang kedua, adanya pasar uang yang tidak terorganisir sama sekali. Kemudian, dualisme regional ini adalah ketidakseimbangan tingkat pembangunan di berbagai daerah dalam suatu negara. Akibat dari ketidakseimbangan dalam pembangunan mengakibatkan adanya jurang perbedaan tingkat kesejahteraan antar berbagai daerah dan selanjutnya menimbulkan masalah sosial dan politik. Misalnya dualisme antar kota dengan desa, dualisme antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Berikut ini merupakan jenis dari dualisme regional di negara sedang berkembang. Yang pertama, dualisme antar daerah perkotaan dan pedesaan. Yang kedua, dualisme antara pusat negara, pusat industri, dan perdagangan dengan daerah lain dalam negara tersebut. Dualisme ini merupakan akibat dari investasi yang tidak seimbang antara daerah perkotaan dan pedesaan. Ketidakseimbangan ini akhirnya menyebabkan kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan semakin besar. Pengaruh dualisme terhadap pembangunan ekonomi. Berbagai corak hambatan yang timbul sebagai akibat dari adanya sifat-sifat dualisme dalam perekonomian
yang perkembangannya masih belum begitu tinggi bersumber dari adanya pengaruh yang masih sangat kuat dari sektor tradisional terhadap kehidupan seluruh masyarakat dan kegiatan perekonomian. Jika hambatan-hambatan yang ditimbulkannya terhadap perkembangan, kesempatan kerja dan perkembangan sektor pertanian dan terdapatnya kemungkinan untuk mempercepat perkembangan produksi di posisikan sederajat. Kemudian perbandingan efek positif dan negatif yang ditimbulkan, maka dualisme teknologi tidaklah salah dan tidak memperkukuh kemiskinan yang ada di NSD. Tanpa adanya sektor modern, NSD mungkin akan mengalami pertumbuhan yang lebih lambat daripada yang telah dicapainya pada masa lalu. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ya, jadi di sini kita membahas perihal dualisme ya. Seperti yang kita tahu, dualisme adalah masalah yang muncul karena adanya dua kepercayaan. Di sini ada jenis dualisme, ada masing-masing pengertiannya. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau tidak? Karena habis ini mungkin akan Ibu berikan tugas untuk merangkum. Nanti PowerPoint-nya dikirimkan ke ketua kelas. Jika ada yang ingin PowerPoint-nya bisa diminta ke ketua kelasnya. Di sini kan Ibu hanya membahas inti-intinya saja ya. Jadi nanti bisa kalian rangkum yang sekiranya menurut kalian penting, dipelajari lagi. Karena sampai dengan minggu depan, sampai dengan materi ini akan keluar nanti di UTS minggu depan, seperti itu. Jadi untuk materi yang akan keluar itu materi dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan hari ini. Namun tidak semua, jadi cukup kalian pelajari saja yang sudah Ibu jelaskan menggunakan PPT di setiap minggunya. PPT-nya setiap minggu selalu dikirimkan ke ketua kelas. Jadi kalian bisa minta ke ketua kelasnya. Nanti di situ kalian catat poin-poinnya. Dan juga untuk kelompok. Kemarin kan sempat ada presentasi ya ketika Ibu minta dirangkum, kemudian buat kelompok dan presentasikan hasil rangkuman kalian. Sempat ada tanya jawab. Nah, nanti untuk tanya jawab tersebut mungkin yang pertanyaannya kemarin cukup bagus menurut Ibu, akan Ibu masukkan ke soal UTS. Seperti itu. Maka dari itu, Ibu harap kalian tetap aktif ya jika ada kelompok yang maju, jika ada kelompok yang menjelaskan, ada kalian yang belum mengerti seperti itu, atau kalian kurang mengerti, kurang paham, langsung ditanyakan, tidak perlu ragu. Mungkin kalian selama ini agak sungkan menanyakan kepada Ibu. Jadi saat ada kelompok yang maju, menurut Ibu itu adalah kesempatan kalian untuk menanyakan langsung kepada rekan kalian. Tidak perlu malu. Nanti kan yang menjawab pun rekan kalian. Jika memang ada keliru dari jawabannya baru akan dibenarkan oleh Ibu. Seperti itu. Jadi untuk sementara ini, menurut Ibu, untuk bertanya di setiap kelompok yang maju itu wajib ya. Wajibnya itu untuk membangun rasa kepercayaan diri kalian. Kemudian juga membuat kalian lebih aktif secara tidak langsung. Kalian itu akan paham dengan materi apa yang sedang dibahas. Jika kalian tidak mengerti, lalu kalian bertanya secara tidak langsung itu kalian akan paham, oh iya, kemarin yang dibahas soal ini. Ketika saya tidak mengerti soal ini, dijelaskan seperti ini, seperti itu. Jadi menurut Ibu, keaktifan itu sangat perlu dan sangat wajib, apalagi kalian di sini masih kelas 1. Itu di kelas 1 ini perlulah dibangun fondasi yang kokoh seperti itu ya, agar nanti di kelas 2 kalian sudah terbiasa, tinggal menjalani, di kelas 3 kalian siap. Terus ke kelas 3 pasti kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan PTN yang kalian inginkan. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak sebelum Ibu lanjut?
Hari ini kuis mungkin ya, kuis atau buat rangkuman saja? Nah, ikut rangkuman saja ya kuisnya. Nanti kalau misalnya memang UTS hasilnya banyak di bawah rata-rata, Ibu bikinkan kuis ya. Jadi untuk hari ini tugasnya merangkum masalah dualisme pembangunan ekonomi. Di sini kan jika kalian lihat tidak terlalu detail yang Ibu jelaskan. Nanti kalian bisa baca-baca kembali di buku atau boleh bersumber dari internet, boleh dicari-cari lagi, dilengkapi lagi materinya, dibaca-baca juga materi-materi minggu lalu, PowerPoint-nya bisa diminta di ketua kelas, pelajari yang benar agar UTS nanti tidak ada hambatan, seperti itu ya. Ya baik, mungkin cukup sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Ingat, UTS nanti Ibu harap tidak ada yang saling mencontek, kerjakan dengan kepercayaan masing-masing. Kepercayaan masing-masing itu artinya percaya diri dengan kemampuan kalian, seperti itu. Tidak perlu merasa, aduh saya nggak bisa, aduh saya pasti jelek semuanya, tidak perlu merasa seperti itu. Kalian mampu seperti apa, kerjakan sesuai kemampuan kalian, percaya diri. Jikapun kalian mencontek, belum tentu teman yang kalian contek itu hasilnya bagus, seperti itu. Sama ruginya belum tentu hasilnya bagus, belum tentu yang dia kerjakan itu. Kedua, jelas ya, yang ketahuan mencontek pasti mendapat minus nilai dari Ibu, seperti itu. Jadi Ibu harap jaga kepercayaan Ibu, jaga juga kepercayaan diri kalian. Ibu yakin kalian bisa. Semangat untuk UTS minggu depan, dijaga kesehatannya, seperti itu ya. Baik, seperti itu untuk pertemuan hari ini dicukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.